Di suatu sore, terlihat dari kejauhan terdapat dua kerajaan yang telah selesai melakukan perang di tengah ladang hutan yang luas. Setelah berhari-hari melakukan perang, Raja Kelungkung akhirnya mengalami kekalahan dengan kerajaan Belambang. Raja Kelungkung terbunuh oleh raja dari kerajaan Belambang, Raja Prabu Prakoso. Raden Rupaksa dan Putri Surati sebagai anak dari Raja Kelungkung telah berlari menjauh dari wilayah kerajaannya dan masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanannya, Raden Rupaksa berhenti dan berkata kepada sang adik bahwa mereka harus berpisah untuk mengecoh prajurit kerajaan Belambang. Setelah ditinggal, sang kakak Putri Surati berlari tanpa arah menjauh menuju hutan. Tepat di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seekor harimau. Harimau itu terlihat sangat lapar dan bergegas mengejar Putri Surati yang sudah berlari menjauh dengan panik. Suatu malam, Raja Banterang, sang putra dari kerajaan Belambang, pergi ke dalam hutan untuk memburu kijang bersama kedua para pengawalnya. Hingga ia bertemu dengan satu kijang, dan kijang itu segera berlari setelah melihat Raden Banterang yang siap menangkapnya. Raden Banterang segera menarik tali leher kudanya untuk mengejar kijang itu, sampai ia bahkan tak sadar bahwa dirinya terpisah dengan para pengawalnya dan tersesat. Ia terus berjalan bersama kudanya hingga tiba di suatu telaga kecil. Ia turun dari kuda itu dan berlutut untuk mengambil air dari telaga itu. Saat ia akan minum, suara sama-sama ranting bergesekan terdengar dari telinganya. Raden Banterang segera mengambil panahnya dan mengarahkan panah itu ke arah sumber suara itu. Tepat saat ia ingin melepaskan panah itu, muncul seorang wanita yang keluar dari semak-semak itu dengan baju kerajaan dan wajah yang sudah lusuh dan kusut, serta ranting di seluruh rambutnya. Akhirnya Raden Banterang menurunkan panahnya dan mendekat ke arah wanita itu untuk berkenalan. Raden Banterang mengenalkan dirinya dan wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Surati. Namun, Surati enggan memberitahu dari mana asal dirinya. Raden Banterang mengajak Surati ke kerajaan Belambang untuk menikah bersama. Namun, awalnya Raja Prabu tidak setuju dengan ajuan Raden Banterang. Namun pada akhirnya, Raja Prabu menerima permintaan Raja Banterang dan menikahkan Raden Banterang dengan Putri Surati yang disambut dengan baik oleh masyarakat kerajaan Belambang dengan sikap Surati yang sangat disukai. Suatu hari, di saat Surati berbincang dengan seorang pedagang, Surati mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Ia segera menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda dengan pakaian lusuh mendekat ke arahnya. Pada akhirnya, Surati menyadari bahwa pria itu adalah kakaknya, Rupaksa. Rupaksa mengangkat pembicaraan mengenai suami sang adik yang merupakan putra dari musuh kerajaan ayahnya. Namun, Surati tidak peduli dengan perkataan sang kakak dan bertekad untuk tetap tinggal bersama suaminya. Rupaksa tidak bisa memaksa adiknya untuk menuruti perkataannya, sehingga ia memberikan satu ikat kepala kepada Surati sebagai kenangan akan asal dirinya dan menyuruh Surati untuk menaruh ikat kepala itu di bawah bantal miliknya. Surati mengambil ikat kepala itu dan segera pulang dan menaruhnya di bawah bantal miliknya. Di tengah hutan, Raden Banterang beristirahat di salah satu pohon di dekatnya. Raden Banterang merasakan bahwa ada seseorang yang mengikuti dirinya, sehingga Raden Banterang bergerak cepat dan mencegat pria itu untuk pergi lebih jauh setelah ia berlari saat Raden Banterang bertemu dengan matanya. Raden Banterang segera bertanya tujuan dari pria itu. Pria itu berkata mengenai Surati yang selingkuh dari dirinya dan bertemu dengan beberapa pemuda. Awalnya Raden Banterang tidak percaya akan bualan pria itu. Hingga saat pria itu berkata, "Aku bersumpah." Pemuda itu menyerahkan ikat kepalanya dan menyuruh Surati menyimpan ikat kepala itu di bawah bantalnya. Sesampainya di kerajaannya, ia segera berjalan menuju kamarnya untuk melihat ikat kepala itu. Raden Banterang mencari ikat kepala itu hingga ia mengangkat bantal itu dan menemukan satu ikat kepala. Raden Banterang segera meraih ikat kepala itu dan bertanya pada Surati tentang ikat kepala itu. Surati mencoba menjelaskan, tetapi karena rasa cemburu dan kesal, Raden Banterang membawa istrinya ke telaga tempat mereka bertemu pertama kali. Surati tahu bahwa dirinya akan dibunuh oleh Raden Banterang karena mengira bahwa Surati telah berbohong padanya. Saat Raden Banterang ingin mengambil keris dari belakang tubuhnya, Surati berkata, "Aku akan menyerahkan diriku kepada telaga ini dan tenggelam. Tetapi jika telaga ini berbau wangi, itu bertanda bahwa aku tidak berbohong. Tetapi jika berbau tidak enak, itu bertanda bahwa aku telah berbohong." Itulah perkataan Surati sebelum meloncat ke dalam telaga itu dan tenggelam. Selama beberapa waktu,
Bau wangi tercium dari telaga itu. Raden Bantaran segera sadar akan perbuatannya. Tetapi, bubur telah menjadi nasi dan nasi sudah menjadi nasi goreng. Tidak ada hal yang dapat memutar waktu itu dan mengembalikan Surati ke atas permukaan itu.